apakah cuti nasional ini jadi atau tidak. Kondisi pandeminya sekarang agak rame lagi dengan adanya tol, Palembang deket, Jambi deket, orang Sabtu Minggu ke Lampung. Nah ini jadi nanti kami akan stressing di kawasan wisata. Situasi begini jangan sampai justru Lampung ini jadi zona merah ini, jadi klaster sebaran COVID kan? Kebijakan logistik ini artinya di pandemi ini membawa dampak positif, memberikan pelajaran buat kita. Ketika terjadi apa-apa berarti logistik tetap harus ngalir. Yang harus kita jaga itu logistik. Pemirsa Kupas Televisi, ketemu lagi bersama saya Donald Haris Sihotang. Hari ini kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana persiapan pemerintah daerah Provinsi Lampung menghadapi libur akhir tahun, Natal dan Tahun Baru. Nah, kita ketahui bersama sekarang ini kan masih di masa pandemi COVID-19. Kita ingin tahu seperti apa kesiapan pemerintah daerah dalam hal menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2021. Nah, bersama saya di studio Kupas TV sudah hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bapak Bambang Sumbogo. Yep. Apa kabar ini, Pak Kadis? Kabar baik, Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Kadis sudah berkenan hadir di studio Kupas Televisi. Siap. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana persiapan pemerintah daerah dalam menghadapi libur akhir tahun. Siap. Nah, sementara sekarang ini kan kita tahu masih di masa pandemi. Nah, termasuk transportasi darat, udara, laut, sungai, seperti apa, Pak Kadis? Terima kasih Pak Sihotang atas waktu yang diberikan kepada kami dan kami apresiasi. Kami di SUB diundang ke Kupas Tuntas untuk talkshow pada pagi hari ini. Pemirsa yang saya hormati, Pak Sihotang, bahwa memang kami setiap tahun penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru ini ini memang sudah menjadi agenda rutin. Dan ini alhamdulillah di pandemi COVID kita tetap laksanakan dan kita tetap jalan. Nah, apapun kegiatan di masa pandemi COVID, kita yang jelas satu tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bahwa kita di Kementerian Perhubungan punya PM41 2020 tentang penyelenggaraan angkutan transportasi di simbol-simbol transportasi. Itu ada SE-nya, SE11 itu tentang penyelenggaraan darat, SE12 itu laut, SE13 udara, SE14 itu tentang kereta. Jadi kita komplit darat, udara, kereta. Ada sungai danau tapi belum sungai danau. Jadi di situ diatur Pak bahwa bagaimana penyelenggaraannya di simbol-simbol. Hanya memang ada sedikit perbedaan. Yang lebih menyolok itu adalah yang di angkutan udara. Di angkutan udara masih ketat, kita masih berlakukan rapid setiap mau melakukan perjalanan. Kemudian kewajiban EHAC bagi penumpang angkutan udara. Angkutan udara sampai sekarang juga masih melaksanakan kebijakan penumpang 70% untuk load faktornya sehingga tidak full. Oh, jadi nggak full ya? Betul, untuk physical distance-nya itu masih seperti kemarin saya naik pesawat itu masih ada jarak, jadi antara penumpang yang satu dengan yang lainnya diberikan jarak. Apa maskapai nggak rugi begitu? Kalau kita harapkan sih kalau 70% lokator ya BIP lah. Ini kan masa-masa memang masa-masa orang, masa-masa pengusaha memang banyak membantu pemerintah juga ya. Karena memang kondisinya seperti ini dan memang sekarang kalau saya lihat Pak, dulu kita penerbangan ini sampai tripnya sampai 70-an lah. Sekarang separuhnya saja Pak. Itu juga load faktornya masih separuh. Jadi orang rupanya lebih safety kalau ke Jakarta sekarang lewat naik darat gitu ya. Jadi yang lewat darat ini lebih stabil karena orang naik darat lebih safety di mobil sendiri kan. Tidak keluar-keluar gitu. Keluar. Nah, kemudian di penyeberangan juga kita masih berlakukan protokol kesehatan Pak di sana, baik untuk di dermaganya maupun di kapalnya. Itu kita harapkan terus protokol kesehatan dilaksanakan. Di terminal juga demikian. Nah, namun memang sekarang kita di pandemi COVID di new normal kan tidak seperti dulu pernah ada pengetatan dan sebagainya. Nah, ini besok di angkutan Natal dan Tahun Baru masih mengadopsi KM41, BM41. Kalau Lampung SKGUP 45 kan gitu ya yang akan diperdakan 45 2020. Betul, akan diperdakan itu menjadi acuan kita
untuk pelaksanaan transportasi di simpul-simpul mengacu kepada itu, Pak. Nah, kurang lebih Pak, terkait nanti dengan kebijakan angkutan Natal dan Tahun Baru, itu kita yang jelas kemarin kami sudah 2 kali rapat di tingkat kementerian dengan Pak Dirjen, dengan jajaran Korlantas juga, bahwa ini kan masih ada opsi, apakah cuti nasional ini jadi atau tidak. Kalau masih jadi, belum pasti ya Pak Kadis, pasti, karena kan Pak Jokowi, Pak Presiden masih agak gawang ini kan, kondisi pandeminya sekarang agak rame lagi kan gitu Pak. Naik grafiknya naik. Nah, ini nanti masih jadi evaluasi, namun apapun Pak, kami siap untuk penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru, karena memang kebijakan kami sepertinya stressingnya di penyeberangan Pak. Di penyeberangan sekarang kan alhamdulillah dengan diberlakukannya tiket online Pak, itu rupanya membantu juga buat kita, karena orang mau nyebrang kan 2 jam sebelumnya nggak bisa nyebrang Pak. Dia bisa boarding ketika 2 jam sudah mau seberang baru bisa masuk pelabuhan. Nah, ini alhamdulillah, sehingga di kepadatan di pelabuhan tidak ada. Artinya dengan tiket online orang tidak perlu berkerumun gitu. Betul. Jadi tiket online ini luar biasa, ini mendidik orang untuk disiplin, mendidik orang seperti orang mau naik pesawat Pak. Jadi kalau kita mau terbang kan, kalau ngapain kita pagi-pagi kan, kita datangnya mendekati kita mau take off atau kita mau boarding, dan kita nggak bisa telat kan gitu Pak. Karena ada jadwal 2 jam sebelum penyeberangan dia harus sudah boarding gitu. Betul. Nah, jadi kesana pun nggak bisa dilayani kalau dia sebelum-sebelumnya, sehingga dia untuk mengurai kepadatan. Kemudian yang lainnya Pak, di Bakahuni saat ini sudah ada dermaga 4 juga. Jadi kita kan dermaga ada 7 Pak. Jadi ada 7, 1 eksekutif, 6 reguler. Dengan berfungsinya dermaga 4 di Bakahuni dan di Merak, ini menambah kapasitas kita 20 trip per hari. Jadi dengan 20 trip per hari, kalau satu kapasitas 80 sampai 100, berarti tinggal kali saja Pak. Berarti bisa 2000 kendaraan menambah. Nah, ini membuat kami lega lagi, artinya kapasitas produksi kita semakin kuat untuk menyeberangkan. Kalau dulu dengan kondisi normal 80 trip per hari dari 65 kapal, sampai kalau maksimum 120, sekarang kita bisa nambah 20 Pak, berarti 140 trip. Artinya saya sudah agak lega ini, udah nyaman lah di Bakahuni, mau berapapun dikasih kita masih bisa, kapasitas kita masih tercover ya. Alhamdulillah. Dan Bapak lihat pelayanan tinggal milih masyarakat mau yang eksekutif atau yang mau reguler gitu. Yang eksekutif ya sudah. Kalau pengen lebih nyaman eksekutif gitu, pengen cepat eksekutif. Cuman memang pelayanan lebih bagus, harga juga lebih bagus juga. Betul. Dan sekarang kan alhamdulillah Pak, angkutan darat ini sudah kehandalannya tinggi. Kalau dulu orang menggantungkan pesawat, sekarang Bapak dengan memprediksi waktu yang kita manage, kita bisa 4 jam 5 jam sampai Jakarta kalau kita pintar kan. 5 jam bisa sampai Jakarta ya? Betul Pak. Bapak dari sini misalnya mau ke Bakahuni, taruhlah 45 menit sampai 1 jam. Bapak prediksi saja nyebrang 1,20, sana juga 1 jam, 3 jam, taruhlah 4 jam sudah selesai. Bapak naik pesawat sama aja, 2 jam sebelumnya sudah harus ke bandara. Ke sana 1 jam, di sananya juga sama. Akhirnya hampir sama. Nah, orang sekarang memilih penyeberang ini sudah mulai andal lagi Pak. Inilah alhamdulillah. Jadi ada substitut penyelenggaraan pelayanan angkutan transportasi selain udara, darat sekarang menjadi andal dengan adanya tol Pak. Ini alhamdulillah tol ini luar biasa sekali, tol ini. Nah, yang kami harus antisipasi Pak, sekarang ada budaya baru dengan adanya tol, Palembang deket, Jambi deket, orang Sabtu Minggu ke Lampung. Nah, ini jadi nanti kami akan stressing di kawasan wisata. Wisata yang ada di Lampung, karena orang ke Lampung ini sekarang banyak kan berwisata kan gitu Pak. Jadi setiap 1 minggu aja Bapak lihat hotel penuh, BG, BH, BD banyak di Lampung. Yang banyak justru dari arah Sumatera yang ke Lampung ya. Betul, yang Pak. Dari Jambi, Palembang. Betul. Rata-rata bisa berapa banyak kendaraan yang masuk ke Lampung Pak Kadis? Ya, saya kalau menghitung secara rinci belum, namun dari HK kelihatan bahwa setiap 1 minggu terjadi lonjakan kendaraan pribadi memang masuk. Iya. Apalagi kalau weekend ya. Betul. Nah, ini bahkan ada alhamdulillah terima kasih inisiasi
Damri mulai Desember ini ada angkutan pariwisata dari Palembang ke Lampung. Jadi yang tidak tercover mau naik pribadi, dia ada disiapkan Damri langsung ke Lampung. Nanti Damri sudah menyiapkan teman-teman Asita, teman-teman yang bergerak di wisata untuk langsung ke lokasi-lokasi. Karena inilah di masa pandemi ini lumayan juga rupanya Lampung menjadi tujuan wisata. Tapi kita harus siap dengan kondisi Lampung sekarang lumayan juga pandeminya di Lampung juga. Di situasi begini jangan sampai justru Lampung ini jadi zona merah ini, jadi klaster sebaran COVID kan? Betul. Tapi ya memang begitu Pak. Makanya kemarin saya sampaikan ke Pak Gub, kalau kami transportasi dari awal sudah siap di lokasi-lokasi simpul melakukan protokol kesehatan. Bahkan kami sempat penyekatan 2 bulan waktu itu yang kita suruh putar balik itu. Nah, saatnya sekarang teman-teman karena ekonomi juga harus tumbuh, teman-teman yang punya pariwisata, punya tempat hiburan, tempat hotel, mereka harus kerja keras juga. Protokol kesehatan di tempat mereka. Di tempat wisata. Bagus, mau nggak mau kita terima mereka. Nah, kita harus lakukan. Nah, ini pesan Pak Menteri juga, Pak Dirjen. Lokasi wisata harus protokol kesehatannya harus bagus karena kita nggak bisa lagi menghalang-halangi orang mau berwisata kan orang juga butuh hiburan walaupun pandemi kan butuh hiburan juga. Apalagi memang kalau sudah berbulan-bulan masa pandemi ini kan orang jenuh juga Pak Kadis, ya kan? Dia stres juga gitu, pengen refreshing gitu kan? Ibu-ibu katanya anak-anak banyak yang stres dengan sekolah di rumah ini. Belajar online terus gitu kan? Kalau saya lihat keluhannya kan luar biasa kan, wah stres ibu-ibu sama anak-anak gara-gara sistem belajar di rumah. Mungkin itu Pak sementara, intinya kami siap. Nah kemudian Pak Kadis prediksi, ya kan? Biasa kalau di situasi normal, libur akhir tahun, Natal, tahun baru itu biasanya kan memang traffic kendaraan itu kan padat, gitu ya. Orang yang nyebrang dari Pulau Jawa ke Sumatera ini kan lumayan gitu. Kalau prediksi tahun ini gimana? Ya kalau saya lihat Pak, ini kalau memang jadi nanti kita tetap cuti bersama, ya kita prediksi mungkin 5% lah Pak. 5% ya, kenaikan dari kondisi sekarang, bukan kondisi normal ya Pak. Kondisi sekarang kan paling sekarang ini masih bergerak di 60-70% dari normal yang lama. Nah kalau kita lihat Pak, ini faktor-faktor yang mendukung apa? Satu, bahwa banyak anak sekolah masih libur. Artinya sekarang pada ada di Lampung, saya lihat anak Akpol, anak SDPDN, kemudian anak-anak pondok pesantren di sini semua. Berarti kan yang mau mudik ini kan yang mungkin pekerja lah, yang orang yang di Jakarta, pekerja dan sebagainya. Artinya prediksi kami tidak terlalu signifikan karena semua masih dalam posisi ada di daerahnya masing-masing. Sehingga kalau saya lihat kapasitas kami transportasi, kalau Angkatan Udara menyesuaikan Pak, berapapun pangsa dia akan mengikuti, berapapun nanti jumlahnya extra flight kan gitu Pak. Tapi kalau penyeberangan dia harus menyiapkan kapasitas. Tinggal bagaimana meningkatkan kapasitas, yaitu adalah meningkatkan trip kapal itu saja. Kalau yang tol, alhamdulillah tol kapasitasnya masih memenuhi. Kita sekarang alhamdulillah Pak, dengan semenjak ada tol, kemudian jalan nasional ini juga semuanya saling substitute sehingga lancar di Lampung saya lihat. Jadi tol ini luar biasa. Jadi kami sudah berapa tahun ini penyelenggaraan, insya Allah lancar, tidak ada macet. Kalau dulu Pak Koni hanya jalan nasional Pak, sekali ada yang kecelakaan buntet. Kalau ada tol, ada nasional. Banyak pilihan ya. Tinggal pilihan. Nasional pun ada lintas timur, ada lintas tengah, orang tinggal. Ada lintas barat. Ya. Luar biasa Pak Lampung. Nah kemudian begini Pak Kadis, kita tahu kan sekarang masih di situasi pandemi gitu. Ketika terjadi seumpama kenaikan seperti prediksi tadi dari Pak Kadis sekitar 5% dari situasi normal. Nah kita tahu seperti Jakarta ini kan zona merah gitu. Kemudian apakah di pintu penyeberangan dari Merak ya kan menuju ke Bakau atau di Bakau ada nggak di situ checkpoint untuk memastikan bahwasanya setiap orang yang masuk ke Lampung itu mereka betul-betul memang sehat gitu Pak? Ya, jadi gini Pak, kami memang tetap mengacu kepada Permen Hub 41 2020. Di sana bahwa untuk penyeberangan hanya protokol kesehatan. Kita tidak sampai memberlakukan rapid.
Namun ketika nanti ada kebijakan baru dari Pak Menteri melihat kondisi, bisa saja PM itu dirubah sewaktu-waktu. Bagaimana tinggal kami nanti petugas kalau sudah ada aturan tersebut ya kita pasti gerak, kita laksanakan. Seperti dulu PSBB DKI Pak, itu kan harus kita dukung. Dengan adanya SIKM itu dulu kan mau nggak mau, akhirnya surat izin masuk. Surat izin masuk. Tapi kalau DKI PSBB-nya seperti sekarang ya nggak perlu juga. Kami ngapain ngambat di sini, orang protes nanti. Jadi dulu belajar dari dulu, dengan waktu itu kita ada penyekatan checkpoint, kita belajar juga bahwa ternyata tidak semua juga bisa orang kita halau balik. Bagaimana kalau sudah dari Aceh ke sini kan? Gak mungkin suruh pulang gitu kan? Mungkin suruh pulang. Bisnya juga akal-akalan. Makanya tadi ke Jawa nggak jadi, diputerin di Kalianda, dia balik. Orangnya diturunin kan, di beban kita. Mau nggak mau akhirnya Bu Rehana waktu itu melakukan rapid kan. Gitu. Nah akhirnya menjadi beban daerah kan gitu. Nah tapi ini kita berharap Pak, seiring dengan pandemi yang sudah lama, mudah-mudahan imun orang makin kebal gitu Pak. Seperti kita ini kan mudah-mudahan ya kebal terus kan gitu. Jadi orang makin sehat dengan protokol kesehatan yang kita laksanakan, mudah-mudahan ya minimalnya mencegah. Nah, kemudian ini Pak Kadis, tentu kan kaitan dengan kenaikan itu tadi 5%, kita juga perlu mempersiapkan ketersediaan transportasi seperti darat, gitu ya kan? Seperti apa kesiapannya di Provinsi Lampung, Pak Kadis? Jadi begini Pak, karakter yang sekarang terjadi di pandemi ini bahwa orang cenderung melakukan perjalanan dengan pribadi Pak, masih dengan pribadi, itu saya lihat. Karena lebih safety. Kalau Bapak ke Jakarta, Bapak gonta-ganti mobil pasti lebih kurang nyaman. Nah, karakter inilah yang akhirnya juga mendukung kita. Oh berarti orang itu sekarang melakukan perjalanan banyak menggunakan kendaraan pribadi ataupun motor. Nah ketika angkutan umum Pak, saya sebenarnya kasihan Pak, angkutan umum di Lampung ini sampai sekarang belum bergerak Pak. Angkutan yang ke Bakauheni di Raja Basa masih banyak yang nganggur Pak. Baru paling 50% Pak yang jalan. Itu mereka menunggu pengusaha ini kapan Pak ini rame katanya. Lah, rame dan enggaknya kan tergantung pangsa di lapangan, konsumen, demand-nya di lapangan seperti apa. Nah, namun Pak ketika nanti terjadi lonjakan pun kita siap. Armada Damri pun sekarang baru operasional nggak nyampe 50% Pak yang Jakarta. Kemudian Puspajaya juga. Artinya ketika nanti terjadi lonjakan di Bakauheni, angkutan bus kita juga sudah siap ya tentunya. Kami akan siapkan, kami akan layani, dan kami minta pengusaha agar dilakukan protokoler Pak, penyemprotan disinfektan, kemudian penyediaan sanitizer harus nanti ketika memang kami harus menyiapkan di Bakauheni. Tapi yang jelas Pak, kapasitas terpasang untuk penyeberangan insya Allah masih mencukupi. Kapasitas armada kalau kita harus menyiapkan, mendorong dari Bakauheni ke Lampung insya Allah masih mencukupi. Satu hal fenomena yang menarik Pak di masa pandemi, bahwa terbukti logistik itu betul kebijakan pemerintah itu kemarin tidak boleh dilakukan penyekatan. Kenapa? Ternyata di PSBB logistik yang mengalir ke Jakarta yang kata Pak Gubernur 40% itu tetap jalan. Bahkan saat itu sempat naik 4% Pak logistik. Artinya walaupun orang PSBB tetap butuh makan. Nah logistik dari Lampung ini terus supply Jakarta. Nah sampai sekarang alhamdulillah Pak logistik Lampung ini terus mengalir ke Jakarta yang kata Pak Gub 40%, dan alhamdulillah dengan dulu slogan Pak Gub, woi petani tetaplah kamu tetap nyangkol di sawah. Tetap bekerja gitu. Suhunya kita di sawah di atas 27 derajat. Covid mati di Jawa. Ini kan sampai sekarang petani tetap bekerja. Dan alhamdulillah klaster petani kan jarang Pak. Karena mereka memang mencangkul dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat produktivitas pertanian tetap jalan gitu ya kan. Nah, disampaikan bahwa Lampung ekonominya tetap stabil kan, sehingga bisa mensuplai ke DKI, Jabodetabek sampai dengan saat ini. Nah, ini artinya bahwa kebijakan logistik ini artinya di pandemi ini membawa dampak positif, memberikan pelajaran buat kita. Ketika terjadi apa-apa berarti logistik tetap harus ngalir. Yang harus kita jaga itu logistik untuk bagaimana rakyat tetap makan. Jadi tadi Pak Kadis sampaikan ini kan pandemi sudah sekitar 10 bulan ya? 10 bulan. 10 bulan gitu ya kan, sementara sampai sekarang di bisnis transportasi darat
baru tumbuh 50%. Kasihan juga ya Pak Kasihan, Kadis ya, sampai betul. sekarang masih terdampak ya. Ya, Ya, kalau ya, Bapak ya. lihat begini, pemerintah juga alhamdulillah bijaksana. Banyak angkutan online itu Pak, kan yang masih diberikan oleh leasing tidak mencicil kan Iya. gitu Pak. Jadi ini mungkin salah satu cara ya sampai nanti mungkin ekonomi tumbuh. Kalau saya lihat kemarin saya ke Jakarta, saya tanya, saya naik online gimana Pak? Ya Pak, kemarin kita hancur ketika April, Mei, Juni, tapi sekarang sudah mulai Sudah kan mulai ada bergerak. penumpang. Nah, terus protokolnya gimana ya? Kami laksanakan Pak, kami dengan hand sanitizer, ya, kami siap masker dan sebagainya. Oh, ya, udah, bagus. Ya artinya Pak bahwa kita tidak bisa terus larut juga dengan kondisi COVID ini. Ekonomi kan mau tumbuh juga. Kasihan orang-orang yang punya usaha-usaha. Ya contoh kecil taksi online Pak. Kalau mereka seperti ini terus nggak bisa gerak ke lapangan kan kasihan. Jadi kita harapkan Pak nanti dengan kebijakan new normal, ekonomi akan tumbuh, transportasi pun mudah-mudahan akan semakin bergerak. Transportasi mengikuti Pak, ship follow the trade kan gitu. Kalau nanti ada permintaan ya transportasi akan bergerak. Ini banyak masih kita cadangkan, pengusaha-pengusaha masih istilahnya diem sambil minta kebijakan leasing kan gitu ya. Nanti setelah memang ekonomi tumbuh, demand di lapangan meningkat ya kita akan dorong terus. Yang jelas kita siap Pak, armada kita tetap standby untuk pengusaha di Lampung. Iya, iya. Nah, kemudian ini Pak Kadis, soal masalah transportasi seperti kereta api, gitu ya. Kita ini kan ada rute itu dari Lampung Kertapati, Palembang ya. Betul. Nah, kemudian kan Lampung sudah tersambung ini tol. Betul. Dengan Palembang, berdampak nggak dengan kereta api ini gimana nih Pak Kadis? Alhamdulillah Pak, ini memang kemarin kereta api di masa pandemi ini sempat off beberapa bulan ya. Kemudian bulan September sudah jalan lagi karena Palembang waktu itu zona merah, kita masih zona oranye. Akhirnya kereta api yang kita operasionalkan hanya sampai Batu Raja Pak, yang Kuala Stabas. Sehari 4 Pak, 2 dari Palembang, 2 dari Lampung. Nah ini load faktornya juga ternyata 70%. Nah sampai sekarang pihak PT KAI belum berani mengoperasionalkan sampai Palembang karena masih merah. Tapi Lampung nyusul merah juga. Iya. Kebijakannya tepat. Jadi nah sekarang kita belum ke sana. Nah sekarang memang betul Pak. Kemarin saya tanya beberapa teman di Palembang, beberapa orang yang berwisata. Bapak kalau sekarang milih lewat tol atau naik kereta, walaupun keretanya naik tol aja dong Pak. Lebih 4 jam sampai Pak. Ngapain kami harus naik kereta? Kereta 9 jam. 9 jam ya? Nah. Ya, jadi mereka lebih memilih apalagi kalau pribadi. Nah, mereka mungkin yang nanti butuhkan Pak angkutan umum yang bisa lewat tol yang waktunya sama. Jawabannya Damri sudah mulai menyiapkan. Sudah nyiapin ya. Mulai Desember ini Pak, insya Allah Damri akan menyiapkan angkutan wisata dari Palembang ke Lampung untuk masyarakat yang mungkin tidak memiliki kendaraan atau yang pengen bergabung dengan angkutan umum. Dan yang jelas Pak bahwa angkutan kereta ini kan masih PSO Pak, Public Service Obligation, artinya masih subsidi. Kalau ini hanya menggerakkan, kalau memang kebutuhan masyarakat lebih cenderung ke ini ya, tapi kan pemerintah tugas pelayanan harus tetap menyiapkan sarana itu. Dan makanya Pak, sekarang kalau Bapak naik kereta api, semua stasiun sudah bagus, polanya juga sudah kayak di bandara, boarding dan sebagainya. Kereta tidak ada lagi yang nggak AC, sekarang semuanya AC. Ini dalam rangka memberikan pelayanan. Ya. Masyarakat milih kalau mau nyaman, mau diem, aman, tidak kecelakaan, tidak apa ya naik kereta, tapi waktunya lama kan gitu. Kalau mau cepet silakan naik jalan. Luar biasa Pak, tol ini kalau menurut saya. Karena saya orang transport Pak, ketika saya berapa kali kemarin long weekend ngadepin Maulud Nabi, kemudian menghadapi Idul Adha, biasanya kalau saya piket ke Bakauheni itu awang-awangan kalau orang Jawa, awang-awangan tuh, aduh kok jauh betul kalau dulu kan, 2,5 jam saya ke udah kebayang, udah males dulu gitu. Males makanya Bapak mau meliput dulu aja mungkin males. Kalau sekarang 45 menit Pak, nggak terasa udah sampai Bakauheni, tepuk sampai bandara. Artinya eksistensi keberadaan tol ini membuat kami petugas pun jadi senang. Gerakan kami makin
menjadi lebih enak. Apalagi masyarakat kan gitu Pak. Iya, iya. Pak kalau mau ke Jakarta pun, mau ke Bakauheni pun nggak kerasa, ke bandara pun kalau tinggalnya mungkin di daerah ITERA ya cepet juga kan Iya. Pak. Luar biasa sekarang. Itu Pak. Ya, jadi memang benar kata Pak Kadis itu. Sekarang itu enggak kerasa 4 jam kita duduk di mobil, tiba-tiba sudah di ibu kota gitu.